Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal berapa? 28 bulan 9 2022. Kita masih di statistika. Kemarin ada yang belum selesai. Kita masih coba lanjutkan yang kemarin ada uji T. Kita ulang lagi yang kemarin. Jadi ada uji T. Kalau dilihat dari sampelnya ada berapa? Apa? 1 sampel, 2 sampel. Kalau ada lebih dari 2 sampel, apakah masuk sini? Oke, enggak, bukan ya. Kemudian 1 sampel bisa nanti dibagi lagi jika N lebih dari sama dengan, atau kalau N kurang dari 30, N lebih dari sama dengan 30, pakai apa? Uji? Uji Z. Yang ini uji T. Jadi yang uji T itu syaratnya ini. Ukuran atau unit sampelnya kurang dari 30. Ada kurang dari 30 data. Kalau yang 2 sampel masih dibagi lagi, kemungkinannya dia bisa 1 berpasangan atau dependent dan sampel bebas independen. Nah, untuk bisa melakukan ini, maka harus memenuhi syarat apa? Ya? Distribusi? Semuanya itu syarat disebut dengan syarat dari parametrik. Kalau kita bilang parametrik, sudah mencakup itu tadi semuanya. Distribusi normal, variansinya homogen, datanya bisa interval, rasio, itu dulu dilihat apakah memenuhi atau tidak, dan sebagainya. Jadi, maka harus diperiksa ini dulu, sebelum apakah UJT atau tidak. Dilihat juga nanti apakah dia 1 sampel atau 2 sampel, berpasangan atau bebas, jumlah N-nya berapa kalau itu dia 1 sampel. Dan sudah ada contohnya kan minggu lalu, seperti apa yang berpasangan, seperti apa yang bebas. Nah, prosedurnya tetap sama nantinya ketika melakukan penyelesaian masalah, prosedur statistiknya. Pertama ngapain? Tentukan H0. Oke, H alternatif atau H1. Kemudian yang ketiga? Oke. Tentukan aras nyata atau daerah penolakan. Atau alfanya berapa yang dipakai? Berapa alfa yang dipakai? Paling tidak 0,05.
Kenapa 0,05? Oke ya. Nomor keempat. Ya. Yang keempat. Jumlah arahnya. Di sini ada one atau two way. Satu arah atau dua arah? Kemudian yang kelima adalah di sini memilih uji statistiknya yang sesuai, mana yang sesuai. Kemudian 6 ya melakukan analisisnya di proses analisisnya. Kemudian yang ketujuh ya menginterpretasi atau di sini adalah menarik kesimpulan. Ini prosedur standar untuk statistik apa saja. Di UJT atau sampel, 2 sampel semuanya periksa dengan baik prosedur statistiknya. Pernyataan H0 dan H itu akan menentukan gambarannya juga kira-kira nanti jumlah arahnya seperti apa. Apakah arah perbedaan mian itu di atas, plus atau minus atau dua-duanya. Itu kan seperti yang dijelaskan di pekan kemarin. Ini ambil 0,05 kecuali bidang tertentu maka harus 0,001. Itu. Kemudian memilih uji statistiknya yang sesuai yang mana? Tentukan atau penuhi syarat parametriknya. Kemudian lakukan analisis. Nah, ketika melakukan analisis dengan misalkan di aplikasi, maka pasti akan dimilih pakai uji apa? Uji T, oke. One sample, two sample. Ini atau ini yang seringkali di pai berpasangan atau enggak. Kemudian nanti disuruh memilih jumlah arahnya. Ini akan sangat menentukan jumlah arahnya. Udah melakukan uji statistik, mungkin kemudian akan keluar hasil analisisnya. Interpretasi. Nah, kalau dengan menggunakan aplikasi, kalau di interpretasinya biasanya cukup mudah kalau di aplikasi. Jadi, kalau kita menentukan alfa sama dengan 0,05, maka di sini adalah nanti ada significant difference-nya. Hasil hitungnya dari hasil analisis. Di hasil analisisnya itu dicek berapa. Jika significant difference-nya, jika aras nyata dari hasil analisis itu kurang dari 0,05, kalau tentukan alfanya 0,05, maka ini kesimpulannya adalah, apa kesimpulannya? Jika kita menentukan bahwa aras nyata daerah penolakannya adalah 0,05. Ditolak jika kurang dari 0,05. Kalau hasil hitung itu menyatakan dia kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah oke. 0 ditolak.
Nah, jika H0 ditolak, maka kalau itu adalah satu sampel, maka sampel uji kita berbeda dengan uji T, itu kan membandingkan antara satu dengan satunya, A dengan B, C dengan D. Nah, ketika ada satu sampel, maka dibandingkan dengan siapa? Dengan reference atau referensi. Maka kalau H0 ditolak, maka artinya adalah sampel kita berbeda dengan referensi. Nah, kemudian kalau yang dua sampel, maka kedua sampel itu berbeda. Ya, nah berbedanya itu semata di mean. Nah, kalau dengan bahasa lain, kalau secara statistik, dia berasal dari populasi yang berbeda. Dia berasal dari populasi berbeda, karena sebetulnya yang kita lakukan adalah pengambilan data itu kan hanya sampling aja. Ya enggak? Sampling aja. Kita ingin, jadi kalau misalkan di industri, kita punya satu batch besar gitu ya, satu batch besar. Apakah semua bagian, semua cuplikan itu diuji? Tentunya tidak. Maka kita ngambil sekian data, yang itu adalah sampel yang kemudian kita ujikan. Boleh apakah dengan reference atau dengan sampel yang lain? Maka kita ingin melihat apakah batch yang ini, yang kita ambil hanya sampelnya sebagian, dengan reference atau dengan batch yang lain, yang juga kita ambil cuma sebagian, ini dua hal yang sama apa enggak? Batch yang sama apa enggak? Populasi yang sama apa enggak? Jadi gitu. Jadi ini kita mengulang reference. Oke. Contoh yang kemarin yang beberapa contoh sudah ya. Oke. Nah, terkait khususnya dengan berpasangan ini ya, kekhasannya adalah pertama begini, yang satu yang harus diperhatikan. Satu sampel ini diperhatikan N jumlah N-nya. N. Kalau N berarti kan punya sampelnya. Nah, ketika di sini ada sampel berpasangan dan sampel bebas, berarti kan ada dua sampel. Pertanyaannya, apakah N misalkan NA itu harus sama dengan NB, atau NA itu boleh tidak sama dengan NB? Kira-kira yang mana? Kalau berpasangan, N-nya boleh tidak sama dengan NB? Jadi misalkan dua sampel. Kalau dua sampel itu maksudnya ada sampel A, ada sampel B. Nah, sampel A dan sampel B itu kan nanti misalkan diambil 10. Sampel A ada 10, sampel B ada 10. Boleh jadi sampel B cuma 9. Kalau dia berpasangan, apakah NA boleh tidak sama dengan B atau sebaliknya? Secara logika tidak boleh karena dia berpasangan.
Kalau yang sampel bebas, boleh. Ini harus ini boleh tidak. Artinya, kalau kita melihat deretan data, jumlah datanya, yang ini jumlah datanya 10 dan 10, bisa dua kemungkinan ini. Tetapi kalau bisa salah satu, A10, B9, maka dia jelas sampel bebas. Dengan asumsi tidak ada kesalahan yang lain loh ya. Misalkan, oh salah datanya belum dikasih. Bukan, enggak gitu maksudnya. Kalau memang dengan adanya B9, C10, maka jelas ini adalah sampel bebas. Biasanya seperti itu. Kalau berpasangan, wajib sama. Atau dengan kata lain, ketika mau melakukan pengujian, rancangan percobaannya adalah sedemikian rupa, kalian tidak harus mendapatkan data yang sama. Oh 10, yang satunya nggak bisa, kita nggak bisa sambil 10. Yang tersedia cuma 9. No problem kalau itu adalah saya sampel bebas. Tetapi kalau ada sampel berpasangan itu problem. Begitu. Nah, terkait dengan berpasangan, biasanya tipikal rancangan percobaannya, ingat bahwa uji statistik atau ini kan alat untuk melihat, mau menyimpulkan data. Data yang kita punya itu bisa disimpulkan seperti apa secara matematis di statistika. Adapun percobaannya, maksud dan tujuannya dan model formatnya bagaimana, itu kan kalian pelajari di metodologi penelitian. Nah, tipikal rancangan percobaan yang dia dua sampel berpasangan, itu biasanya, jadi pertama kan biasanya dia subjek sama. Dia subjek penelitian ini kan sama. Jadi tipikal rancangan percobaannya untuk yang itu tadi rancangan percobaan. Nah, rancangan percobaan itu bisa macam-macam. Boleh jadi kemudian ujungnya adalah menggunakan UJT kalau terpenuhi parametrik. Kalau lebih kompleks lagi, ada ANOVA, lebih kompleks lagi, apalagi dioptimasi dan sebagainya. Simplex lattice design dan sebagainya yang tercover di perkuliahan statistika farmasi. Nah, biasanya pertama di sini, jadi di sini semua subjek dia menerima perlakuan A. Ini sebagai kontrol. Nah, perlakuan A sebagai kontrol, boleh jadi dia kontrol negatif. Kontrol negatif artinya kalau di satu konteks tertentu tidak diberi apa-apa. Misalkan pengujian yang contoh minggu lalu, uji klinis obat herbal penurun berat badan. Maka di awal, misalkan 10 sukarelawan itu dicatat berat badan di awalnya berapa. Kemudian setelah beberapa waktu, kemudian baru diberi perlakuan, kemudian dicatat kembali setelah perlakuan dengan obat herbalnya. Nah, kemudian di sini setelah beri perlakuan seperti tadi, ini dilakukan pengukuran respon biologisnya. Nah, misalkan kalau dilihat efek penurunan berat badan, mencatat berat badan.
Dan bisa dikatakan ini bisanya before, kemudian kadang seringkali rancangan seperti ini itu kadang disebut dengan before after. Ya. Kemudian ada masa, biasanya ada masa penghilangan respon. Kalau ada perlakuan tertentu, biasanya dikasih jarak 2 minggu sebelum diberikan perlakuan yang lain dalam rangka untuk menghilangkan respon sebelumnya, membersihkan dari itu. Jadi di sini menjamin bahwa perlakuan A itu hilang, nggak ada pengaruh di seminim mungkin dengan perlakuan yang baru. Kemudian setelah itu ada kembali semua subjek menerima perlakuan B. Kemudian di sini dilakukan atau mencatat pengukuran sama mencatat respon biologisnya. Berarti ini adalah after, before after yang dicek, kemudian melakukan analisis data atau melakukan uji statistik. Ini tipikalnya. Jadi semua subjek. Nah, antara ini dia subjek yang sama. Ya. Kalau tidak memperhatikan detail-detail seperti ini, biasanya bisa lihat baca soal itu sering kepleset. Seperti ini juga, kalau dilihat jumlahnya berbeda, itu langsung harus terpikir ini apa. Jadi big picture-nya ini harus ditangkap. Karena ada problem, ada alat statistiknya. Kamu pakai aplikasi apa aja. Nah, kemudian problem ini saya analisis dengan pakai apa, metodenya apa, pengukurannya apa, itu ada di kita. Menghubungkan antara problem dan analisis statistiknya itu membutuhkan pemahaman atas konsep ini. Dan seringkali detail-detail problemnya itu yang kurang diperhatikan. Nah, misalkan di sini adalah prosedur uji statistiknya adalah untuk contoh yang before after yang berpasangan, yang pair. Yang contoh kemarin bisa dicek catatannya kemarin. Untuk H0, pernyataan H0-nya apa? Di sini untuk berpasangan, misalkan yang kemarin adalah berat badan sebelum dan berat badan sudah. H0, apa H0-nya? Berat badan H0-nya H0-nya adalah berat badan sebelum sama dengan berat badan sesudah. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, atau kalau sama dengan sebelum dan sesudah. Jadi H0 itu berarti 0 respon. Simpelnya begitu. Kalau H0 itu 0 respon. Artinya kan dia ini. Harapannya adalah pemberian perlakuan B, kalau di perlakuan A kontrol yang tidak diberi apa-apa berat badan sebelum, kalau tidak ada yang terjadi, maka berat badan sebelum sama dengan berat badan sesudah. Gak ada yang terjadi. Itu H0. 0.
HA, apa yang diharapkan? Berat badan sudah lebih kecil daripada berat badan sebelum. Nah, jadi ini obat penurun berat badan, atau berat badan sebelum lebih besar daripada berat badan sesudah. Berarti itu jadi penurunan. Arah senjata dipakai masih ini ya, untuk pengujian seperti itu 0,05. Kemudian jumlah arahnya dari H0 HA, jumlah arahnya berapa? 1. Jadi kalau diasumsikan syarat parametriknya sudah terpenuhi, maka uji T 2 sampel berpasangan, jumlah arahnya 1, jadi kemudian pilih uji statistiknya tadi itu, kemudian lakukan analisis, kan interpretasi hasilnya. Kalau di aplikasi, kita umumnya langsung di situ, maka kita lihat jika misalkan ini, kalau jika arah nyatanya hitung kurang dari 0,05, jika lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Kalau misalkan melakukan penelitian dalam rangka skripsi, biasanya yang diinginkan adalah yang menolak H0. Kalau H0 diterima, malah pusing, malah bingung. Oh, skripsi saya kok hasilnya kok jelek. Kok H0 kok diterima? Betul nggak seperti itu? Enggak. Jika datamu itu menunjukkan ada datanya itu valid, meskipun ujungnya ada berbeda, memang mungkin adanya bahwa herbal itu memang tidak memberikan efek yang signifikan. Kamu membuktikan bahwa herbal itu tidak berefek. Gitu. Jadi jangan overthinking kalau hasilnya ini. Periksa dulu eksperimennya sudah baik apa enggak, ya, datanya valid atau enggak, dan pengujiannya ini sudah pas atau enggak. Karena kalau salah pengujian, boleh jadi kalian terlalu strict, terlalu memberatkan, sehingga hasilnya malah berlawanan. Misalkan kalian salah pilih alfanya 0,01. Ya, ini akan jauh lebih strict, lebih ketat, karena daerah penolakannya semakin, ya, overlap data kecil aja itu bisa menyebabkan tidak jadi perbedaan yang signifikan. Itu. Kemudian di data sampel bebas yang kemarin ada 2 formula,
Ada formula H0-nya apa? H0 dari dua formula kemarin yang pekan lalu. Formula A, formula B, formula 1, formula 2. Bisa kata kuncinya, bisa bukan perbedaan. Formula 1 atau mean formula 1, kalau H0 adalah sama dengan formula 2. Hal alternatifnya apa? Ada perbedaan antara rata kedua sampel. Ya, maksudnya itu. Aras nyata yang dipakai 0,05 saja. Kalau tidak ada syarat tertentu, jangan pakai 0,01. Jumlah arahnya dari H alternatif ada jadi ada perbedaan atau antara formula 1 itu berbeda dengan formula 2. Kemungkinan perbedaannya itu berapa? Ada 2. Ngerti maksudnya ya? Mean formula 1 dan mean formula 2, apakah mean 1 lebih tinggi? Belum tentu. Boleh jadi mean 2. Begitupun sebaliknya, jadi bisa kemungkinan dua arah. Diasumsikan jika jadi di memilih uji statistik ini termasuk maksudnya di sini ya. Gitu. Kadang kalau di dalam ujian sudah dibilang, diasumsikan bahwa data memenuhi syarat parametrik. Kalau sudah begitu, nggak usah menguji homogenitas, normalitas, dan sebagainya. Kemudian melakukan analisis, disimpulkan. Nah, nanti bisa simbolnya hampir sama. Kalau pakai aplikasi, simbolnya gitu. Mau apa aja bisa lihat significant difference hasil hitungnya. Biasanya diwakili ada tanda bintang, biasanya. Kalau kurang dari 0,05, biasanya akan diwakili tanda bintang. Itu berarti ada significant difference. Kalau di aplikasi begitu, output datanya. Kalau secara manual kalkulasi, harus melihat T tabelnya dan T hitung. Untuk data yang seperti ini, untuk aras dua arah, arasnya 0,05, lihat tabel T student, kemudian dilihat ukuran sampelnya berapa, biasanya akan ada N-1, kemudian dilihat T hitungnya T tabelnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel. T tabel tadi kita lakukan perhitungan, kita dapat T hitung. Itu ya. Oke, sementara untuk uji T, ada yang mau tanyakan? Kita cek presensi. Muhammad Ridwan? Ada? Ridwan? Fatimah Zahra? Sausan? Nol 85. Dila? Priyastita? 089. Yang Fatimatus ini enggak tahu ya? 078. 078. Ya? 078.
Yang Ridwan nggak ada ya? Ya. Kita lanjut lagi di ini ya. Regresi linear dan korelasi Pearson. Oke. Konsep yang penting di sini ya, regresi, korelasi. Apa perbedaan antara regresi dan korelasi yang kalian pahami? Nanti itu akan menentukan apakah itu layak kalian sebut dengan regresi atau sekedar korelasi. Atau sesuatu itu berkorelasi tapi tidak layak disebut dengan regresi. Sudah pernah melakukan regresi kan? Ngapain itu? Lihat apa? Hubungan kan? Di sini sama-sama hubungan. Hubungan antara siapa dengan siapa ataukah dengan yang lain juga? Hubungan antara anggap ada hubungan antara X dan Y. Kapan hubungan antara X dan Y disebut regresi, X dan Y disebut dengan korelasi. Kunci utamanya apa untuk melihat itu?
Oh, itu berhubungan tapi tidak berregresi. Bukan regresi tapi itu. Kalau ini regresi? Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel apa? Variabel apa, Rek? Kapan sesuatu itu disebut variabel? Something kan, sesuatu kan misalnya. Variable. 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 Able to variation able. Sesuatu yang bervariasi. Sesuatu yang bervariasi tapi kemudian disebut bebas, satunya disebut terikat. Terikat apa maksudnya terikat? Bergantung sama siapa? Dia terikat dengan variabel terikat, respon dari variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Kebebasan siapa itu? Nama lain variabel bebas apa? Variabel independen. Variabel apa lagi? Variabel apa? Bisa dikatakan dia variabel sebab. Ini variabel. Kalau ada hubungan sebab akibat atau dengan bahasa lain, satu variabel bebas, satu variabel terikat, akibat dari sebabnya ini, sebab ini memberikan akibat ini, dan fenomena ini ada dasar ilmiahnya, maka kemudian dia layak disebut dengan regresi. Dan di sini ada hubungan langsung. Keduanya variabel terikat. Variabel bebasnya di mana? Variabel bebasnya di mana nih?